Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RTV di mana Anda berada. Pagi hari ini tetap bersama kami dalam program Dunia Pendidikan. Dan pagi hari ini kami berada di Auditorium Kampus Universitas Imam Ghazali Cilacap. Dan rencananya pada pagi hari ini akan diadakan seminar nasional dengan pembicara yang pada hari ini sudah hadir, yaitu pertama dari Pak. Pertama itu kita punya Profesor Dr. Stephen Post, dia berasal dari München, Jerman. Dan satu lagi dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Bapak Dr. Andes Ali, Profesor Ali Gufron Mukti, PhD. Dan rencananya pagi hari ini akan mengambil tema dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran sebagai upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi menuju World Class University. Baik pemirsa TV, tetap bersama kami dalam acara seminar nasional. Bersama kami tetap dalam acara Dunia Pendidikan. KPI keren pasti. Dr. Andes Ki Haji Nasrullah, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cilacap, segenap pimpinan dan kepala lembaga di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana perguruan tinggi sebagai upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi menuju World Class University, Rabu 17 Februari 2015. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبما رحمة من الله لنت لهم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram Romo Kiai Haji Hasbullah Badawi selaku Ketua Dewan Pembina atau dalam bahasa pesantren Ketua Dewan Masyayikh Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah, sekaligus sebagai seorang pendiri yayasan dan pendiri perguruan tinggi baik institut maupun universitasnya yang senantiasa kami talimi, kami hormati. Yang terhormat Profesor Dr. Stephen Post dari Jerman, dari Universitas Munchen. Selamat datang, welcome to our campus. Pasti pada tertawa sama saya. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Abdul Aziz dari Aljazair. Ini bahasa Inggrisnya oke, bahasa Arabnya juga oke, bahasa Indonesianya lancar. Profesor Stephen baru 3 kali ke sini. Pertama kali sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi sekarang sudah menyatakan 20% bahasa Indonesia. Kedua-duanya otodidak di dalam bahasa ini. Kita aplaus untuk beliau. Yang terhormat Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD, yang insya Allah dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Mukhlas Ansori tadi dalam perjalanan. Beliau dari Dikti. Tantangan semacam ini, kalau ada universitas di kampung seperti ini tantangan yang luar biasa. Saya senang terhadap Indonesia, saya senang mendirikan beliau. Saya senang terhadap universitas ini, oleh karena itu saya akan senantiasa mendampingi terhadap perjalanan universitas ini. Tepuk tangan untuk beliau. Baru 1 kali hadir di sini beliau, Prof. Aziz ini tadi malam sudah kepincut dengan Yunugan. Kepincut itu bahasa Arabnya inhima. Jadi kesengsem gitu. Kesengsem itu bahasa Inggrisnya is kesengsem. Keren. Jadi mereka berdua cinta terhadap universitas ini, dan terutama mereka begitu sangat menaruh hormat kepada beliau. Jadi tidak dilihat rektornya sama sekali. Terlalu kecil lihat rektornya. Jadi melihat beliau luar biasa. Beliau sangat taklim, meskipun orang Jerman dengan culture yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, tapi dengan beliau luar biasa hormat, luar biasa menyesuaikan tradisi yang ada di sini. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Profesor Stephen ini yang dari Jerman menyatakan begini, saya lebih baik sering bertemu dengan dosen-dosen dan langsung share. Beliau mengatakan begini, langsung share apa yang dibutuhkan di sini, apa yang dilakukan oleh para dosen, model penelitiannya seperti apa, nanti kita share. Kalau di Jerman seperti apa? Ini mungkin UNUGA ini mau disetarakan dengan Munchen University. Artinya kalau memang universitas ini maju, beliau ada di tengahnya, beliau ada di dalamnya, beliau terlibat di dalam kemajuan ini. Ini sejarah mungkin buat beliau.
Kemudian juga ada Dr. Moore, Profesor Dr. Moore. Ini kalau nggak salah dari Belgia, kalau nggak salah. Ini mau juga ke sini dan sudah pernah datang ke sini. Ini ternyata ada beberapa tokoh ilmuwan dari luar negeri mau didatangkan ke sini. Dan terus terang siapa yang mendatangkan ini semua? Ini semua adalah didatangkan oleh beliau, Habib Adam As-Segaf. Kemarin datang sih, kemarin datang. Jadi beliau juga, Habib Adam As-Segaf menyatakan, kami bersedia, Pak Rektor, kami bersedia untuk menjadi penasehat atau juga pembina di dalam yayasan ini dan universitas ini. Saya siap untuk mendatangkan tokoh-tokoh yang favorit. Kebetulan Habib ini sudah berkeliling dunia dan beliau adalah orang usahawan yang sukses dan sangat akrab dengan Susi atau Menteri Kelautan. Sehingga kalau ini semua gayung bersambut. Dari sini juga terus kita membenahi diri, kita mempersiapkan diri. Insya Allah bukan tidak mungkin impian Romo Kiai ingin dalam waktu dekat kami menyaksikan bahwa universitas ini sudah bertaraf internasional, paling tidak ambune wis kaya ngono. Kenapa sudah mulai? Beliau juga sudah mendapatkan tawaran ketika beliau hadir di Turki. Dari Turki juga mendapatkan tawaran. Kalau memang ada universitas, kalau memang ada lembaga yang qualified untuk bisa dikerjasamakan, insya Allah dari Turki akan siap bekerja sama. Ini banyak hal peluang yang perlu kita kita genjot bersama. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada beliau berdua, kepada Romo Kiai yang senantiasa mendampingi kami, juga para dosen. Saya lihat kemarin sore Pak Cipto, para dosen semangat banget. Begitu datang sudah penuh, ruang rapatnya sudah penuh, semangat luar biasa. Padahal saya dalam batin saya, disemangati koyong ini pada dari gaji orang. Jadi mereka sudah tidak melihat gaji, tidak melihat tapi melihat ini adalah kesempatan untuk bersama-sama membesarkan Cilacap pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Siapa tahu kita kontribusi melalui pendidikan tinggi ini akan lebih bermakna kepada bangsa ini. Mungkin itu sekali lagi kami menyampaikan. Saya pada waktu itu mulai itu tidak pantas jadi orang hidup. Jadi wis ora kelebu kecatet nang RT. Rukun tangga wis kelalen kabeh kali kula. Ini yang itu. Maka dari itu, walaupun apa yang akan kami sampaikan, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua, baik dari rektor, staf rektor, atau dari dosen dan semua yang ikut aktif dalam melaksanakan UNU. Kami ucapkan terima kasih sekali. Marilah kita lanjutkan sebagaimana apa yang dulu sering kita bersama-sama berembuk bagaimana. Walaupun universitas ini tinggal di desa, ya desa Kesugihan ini, namun mudah-mudahan universitas ini betul-betul sebagaimana yang diingini betul-betul world class university. Agak banget. Mudah-mudahan apalagi pada pagi ini sedikit banyak ingin menyempurnakan apa angan-angan yang pernah terlintas pada pemikiran kita, apalagi pada pemikiran kita yang bersama-sama menyusun untuk diterbitkannya SK pendirian UNU, sehingga tentu kita mempunyai keinginan yang betul-betul betulan memang sebagaimana tadi disinggung oleh Saudara Rektor Pak Nasrullah, betulan saya pada dekat masa saya jadikan
ilmunya, apalagi di Malang dengan Profesor Dr. Aziz dari mana kemarin Aljazair, yang alhamdulillah saya terima kasih sekali untuk begitu membuka pintu hati anak-anak santri untuk betul-betul menginginkan mempunyai ilmu yang sebanyak-banyaknya. Sebab dengan ilmu itulah hakikatnya apa yang ada pada diri setiap manusia itu akan tercatat, akan apa yang akan didapatkan dan apa yang akan dirasakan. Inilah yang ingin saya sampaikan. Memang istilahnya kita juga sejak dulu dari awal kami pendidikan berbagai macam pendidikan berawal dari nol besar, baik dari tingkat SMP, SMA sampai alhamdulillah meningkat ke IAIG. Alhamdulillah, tapi bagaimanapun juga kita terus bisa. Maka mudah-mudahan kita semua, apalagi saya juga merasakan betul-betul bantuan dari para bapak-bapak, terutama yang betul-betul sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan IAIG ini dengan penuh keseriusan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ya mungkin dalam tahun kedua atau ketiga minimal sudah dengan 2 universitas luar negeri. Katakan dengan umpamanya dengan Turki, dengan Maroko, apalagi dengan apa? Ya, ini Profesor Aljazair, yang mudah-mudahan bagaimanapun juga kita jadi betul-betul minimal awal-awal kita kenal dulu bagaimana perkembangan ilmu di Aljazair dan bagaimana di Maroko dan lain-lainnya. Saya sangat bahagia, luar biasa bahagia karena bersama Anda. Bahasa Indonesia saya tidak baik, tidak punya cukup kata-kata untuk membuat ini di bahasa ini. Dulu ke-1, apa yang ini world class university? Apa yang ini? What is that world class university? We start with that, yeah. And actually, I don't know that either. I told it yesterday to the people we had a meeting. I don't know that either. So I think there are very, very few real world-class universities in the world. There are world-class universities who really made essential science, but many, many normal universities call themselves world-class university. So why we have so many world-class universities in Europe and United States and in Japan or Korea? And here all the people, all the universities ask me how we can be world-class university. Why? They don't call them world-class university already. Because there is a lack of advertisement. That is one point. I want to mention that point before we come to these points, which are the essential points. But before all, it is necessary self-consciousness and publication, advertisement, communication out of Cilacap. Everything what is done here, may it be good quality or may it be mediocre quality, should be published in Jakarta.
at least. They should see that something happens here. And believe me, if you see big universities like UIN, Universitas Indonesia, that are not all world-class people working there. So, what I want to say is, let us put into our mind that the most important and what we have to do, of course, additionally, because we should try to make good quality, is publicity. So, of course, that cannot be all, because if that was all, it would be very empty. Maybe we should translate first now, or is it okay if I speak all in English? Yes. Some of these observations may not sound comfortable. Yeah? And I must mention that we also have problems in our universities. Yeah? So let me be clear, let me be honest, let me be straight. I give you here some aspects which I think bring problems here in some universities and should be worked on, should be developed. It is creativity, concentration, flexibility, and then hard skills like rhetorical skill, writing skill, language, and social skills. Most interesting maybe is, next one, maybe is the first point, creativity. With all we do here, and if people say, please tell us how to do this, how to do that, I cannot do that over a certain extent, because my mentality in Europe is another mentality than here. It is not the same mentality to one with the way you do it here. Because your mentality different. But of course, if you want to go out to the world, if you want to be seen in the world as university, already in the capital. Ini salah satu masalah, big problem. Masalah yang besar adalah karena kadang-kadang mahasiswa bilang I can't do that, saya tidak bisa melakukannya. Kemudian, jadi apa saja yang diharus? Oke, tentang flexibility atau kelulusan berhubungan dengan manajemen waktu, ini begini maksudnya. Kalau jadi presenter ini ada beberapa presenter atau narasumber yang tidak memasalahkan kalau audiensnya tidak mendengar, atau mungkin beberapa pulang. Itu pastinya para hadirin ke sini tidak untuk hanya mendapatkan sertifikat kan ya. Karena memang untuk jadi salah satu untuk menjadi profesor juga mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya. Tapi semoga pertemuan ini tidak hanya untuk mengumpulkan sertifikat, tapi memang benar-benar semoga pencapaian atas kualitas yang baik, atas kualitas pembelajaran yang baik bisa dicapai. Seminar, not 10 minutes left, so they say anyone has now 7 minutes. They prepared their referat for 10 minutes. They have only 3 or 7, or maybe 3. It's ridiculous. I would say in the seminar, I would not give 3 minutes for presenting a paper, then let it. Yeah, but of course, anyone wants that certificate, so anyone must speak at least 3 minutes. Yeah, so this is maybe already a structural problem, but they have 7 minutes. So what I do if I have a paper for 15 or 20 minutes and they give me only 7 minutes, I short it. But what they do is they put a PowerPoint, and in the PowerPoint is exactly the written text, the written text of the written paper. And now they get to 7 minutes and they start to read that. So, introduction. And they read exactly the text they've written, and of course they will not get ready. Now, after 7 minutes they are in the middle of the introduction. So they did not say nothing. So it must be trained that people learn, that these young scientists learn to improvisation, adapt to the time given, summarize. And for that, they need a thesis, of course. It is not possible to summarize if you want to say just what's in the law. But if you have a thesis, you can present that, and you can present it in short time, even if you planned it for a longer time. And you share it. And you say, my idea is the following. And then you can fit it into 7 minutes. This is a sort of, is a question of training. It must be trained.
It can be trained, and routinely professors here in Indonesia know that. But the young dosen very often don't do that, so it is not worth for nothing because they don't say it. Intinya kita harus tahu waktu berapa yang kita punya dan akhirnya kita menyimpulkan di akhir ide-ide apa yang kita punya, seperti itu. Impression that is connected with mentality. I give you a short story. I was in Jakarta hotel for 7 weeks. They knew me. They knew I'm alone there. And in the breakfast room, I wanted to have eggs. So I told them I want to have scrambled egg. And then at the moment I decided, no, mata sapi, 2. Don't scramble egg, please, 2 mata sapi, 2. Okay, what I get? 1 plate with scrambled egg, 1 plate with 1 mata sapi, 2nd plate with the 2nd mata sapi. Why? The eggman did not adapt to the situation. But he did not understand my English maybe, but he did not dare to ask me. It is courtesy, of course. It is courtesy, they don't dare maybe, but in science you should not be that courteous. You should be flexible, yeah? And if you don't understand something, then ask, yeah? And think logical, not mechanical. This is mechanical thinking. This kind of international standard of teaching can be trained. It is that there can be workshops 2 times every semester, maybe 1 day. And in that workshops, the participants, young dosen, maybe also students, prepare short papers and must present them with camps. And then the auditory discuss the camp records and can criticize. And we all learn of each other how to present. This is of course not for the already well-known professors who already know that, but it is for the young docents who start their career, maybe how. Universitas Nahdlatul Ulama Cilacap, dan saya mohon waktu kepada Profesor Abaji Abadis untuk bisa memberikan bisa wawancara atau bisa berbincang sedikit. Ada sesuai Al-Jamiah Islamiyah. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Dr. Abbas ini kan seorang tokoh dan pakar pendidikan ya Pak ya, dan kabar dengar juga Bapak akan melakukan pendampingan untuk kampus muda ini menuju ke universitas yang kita ketahui. Dr. Abbas ini adalah seorang pakar dalam dunia pendidikan ya, dan seperti yang kita dengar bersama, dokter ini adalah direncanakan akan mendampingi untuk proses juga ya, dari universitas yang yang ingin saya tanyakan dalam proses pengembangan ini ada kurikulum yang memang kita ini kan adalah universitas yang berbasis dan bentuknya Al-Ghazali. Ini bagaimana dokter ini mendampingi kita dalam pembuatan kurikulum yang bertemakan atau pendidikan Al-Ghazali. Konsep manusia menurut Al-Ghazali, kita harus dulu menguasai dan mengerti pendidikan dan manusia menurut Al-Ghazali. Nanti bisa diterapkan menjadi kurikulum yang bisa diaplikasikan, diterapkan di institusi ini. Jadi ada teorinya, alhamdulillah sudah berkembang dan dipakai di beberapa institusi di dunia. Ada teori pendidikan yang berdasar pemahaman Imam Ghazali tentang pendidikan dan tentang manusia, tentang psikologi, pendidikan, itu sudah ada bahannya. Tinggal kita mengerti dan mengkaji teori itu dengan mendalam dan juga mencoba untuk supaya menjadi kurikulum yang bisa
aplikasikan ya itu harus ada prosesnya. Jadi penelitian teorinya nanti menadakan misalnya mungkin semacam pre-seminar, semacam workshop, semacam ini supaya proses ini menjadi sesuatu yang realistik yang bisa diaplikasikan. Jadi teorinya sudah ada, tinggal kita set tujuan dan set juga objektif tujuan yang kita ingin mencapai, dan ya itu sesuatu yang sangat bisa dicapai. Thank you. Terima kasih, thank you Pak Dr. Abbasi Abdul Aziz dari Saya Dr. Abdul Aziz Abbasi, KPI keren pasti. Kali ini kita bareng sama Prof. Steven Posch, taken from München University. Yes, oke, taken from Jerman ya. Hari ini kita akan coba tanya sebenarnya menurut beliau itu edukasi di Indonesia seperti apa. Oke, Mr. Professor, what do you think about education in Indonesia? Education in Indonesia needs, as in every country, development, needs a little bit standardization, so that the universities have people which have the same standard to start at once with a scientific career. So this is, in my opinion, the most important thing, to develop the education in schools and of course make education affordable for all people. Social thinking in education should not be too expensive, so anyone should have the opportunity to come up as he has the ability, the mental and the brain for doing that. Okay, of course. Thank you, patience. Thank you for coming for this time for you to come to our campus. And then the last question is about what your idea about our campus, especially in Cilacap Unuga. I'm very glad always to come here because it is a small institution, and in small institutions you can move something. I mean, the ideas can come through. In big institutions like the big Jakarta universities, nothing will ever move, because they always did it as they did it. But here we can discuss things, I can learn of you, you can learn of me, and it is in comparison to my home universities in Europe, it is really a project which we can do. It is small, but therefore very flexible. And by the way, I never found so much cordiality like here in this small city. Always in Indonesia, but especially here. Because the mentality here in Cilacap is, of course, not the same like in the big city, in the capital. Though I cannot complain. I was always invited, very friendly, and was always treated very friendly. But I really especially like to be here, even if it's very difficult to come here, because the plane is very small. Yes. Okay, thank you. Thank you for your explanations. And for the last, I would like you to mention about that sentence. Can you? KPI keren pasti. That's all for today.